Thunderbolts menjadi salah satu film MCU yang tidak boleh dilewatkan. Banyak hal yang bisa dibahas dari film terbaru ini, termasuk dari mana sumber kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Sentry, sosok pahlawan super yang bahkan memiliki kekuatan setara dengan ledakan 1 juta matahari. Dalam satu teori yang dibagikan oleh penggemar, Sentry akan mendapatkan kekuatannya dari 3 anggota original Six Avengers, yakni Thor, Iron Man, dan Captain America. Seperti apa keseruan dari teori kali ini, dan apakah terdengar masuk akal jika kita melihat bukti-bukti yang sudah ditemukan? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kita akan membahas asal kekuatan Sentry dalam film Thunderbolts yang kemungkinan berasal dari 3 anggota inti Avengers. Seperti sebelum-sebelumnya, video ini secara jelas akan membahas mengenai teori, dan pengertian teori sendiri adalah sebuah pendapat yang didasarkan pada penemuan bukti-bukti tertentu didukung oleh data dan argumentasi. Maka dari itu, jika hasilnya berlawanan dengan fakta ketika filmnya tayang, mohon untuk dimaklumi karena teori sangat berbeda dengan spoiler. Jika kalian sudah mengerti, berikut ini adalah video selengkapnya. Ya, sudah dikonfirmasi bahwa film Thunderbolts akan memperkenalkan Bob alias Sentry yang akan diperankan oleh Lewis Pullman. Karakter ini sebenarnya adalah manusia biasa yang kemudian bisa menjelma menjadi salah satu karakter terkuat di alam semesta Marvel. Teaser trailer dari Thunderbolts mengungkapkan bahwa masing-masing anggota akan saling bertemu dan terlihat saling serang satu sama lain. Pada momen inilah untuk pertama kalinya mereka berjumpa dengan Bob di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Bob muncul begitu saja sembari mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Dan meskipun penampakannya dalam wujud Sentry belum diperlihatkan di sepanjang trailer pertamanya, adegan yang disuguhkan jelas mengisyaratkan bahwa Bob akan berubah menjadi Sentry, pahlawan super baru dengan kemampuan yang sangat dahsyat. Trailer dari film Thunderbolts juga mengungkapkan beberapa pembaruan yang mengejutkan. Seperti contohnya ada Valentina Allegra The Fountain yang dipastikan menjadi pemilik baru dari Avengers Tower. Wanita itu juga menjadikan tongkat Loki sebagai pajangan pribadi, menandakan dirinya memiliki akses kepemilikan dari benda bersejarah milik Avengers tersebut. Cuplikan trailer juga memperlihatkan lengan vibranium milik Bucky Barnes, tampilan baru dari kostum dan juga senjata para anggota Thunderbolts, dan ada juga cuplikan singkat dari sabuk Gesper milik Sentry. Selain menjadi bagian ikonik dari kostum yang akan dikenakannya, sabuk Gesper milik Sentry tersebut kemungkinan besar juga akan membawa sesuatu yang mengejutkan. Masih ingatkah kalian dalam salah satu adegan dari film Spider-Man Homecoming? Happy Hogan dikisahkan sedang membereskan dan mengosongkan Avengers Tower. Hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk persiapan karena keputusan Tony Stark untuk menjual gedung tersebut kepada seorang pembeli misterius. Tony sold Avengers Tower, relocating to a new facility upstate where hopefully... Ketika berbicara melalui telepon, Happy menyebutkan beberapa perangkat canggih seperti armor Hulkbuster lama milik Tony Stark, prototipe untuk perisai Captain America yang baru, We just gotta load Tony's old Hulkbuster armor, prototype for Cap's new shield, dan yang paling menarik adalah sabuk ajaib milik Thor. and Thor's magic belt. Jika kita telaah satu persatu, armor Hulkbuster milik Tony Stark didesain ulang dan ditingkatkan, lalu penampilan barunya muncul dalam film Avengers Infinity War. Prototipe perisai milik Captain America muncul sebagai Easter egg dalam film Deadpool and Wolverine. Dan yang terakhir, sabuk ajaib milik Thor mungkin akan diperkenalkan dalam film Thunderbolts, namun sudah berubah bentuk menjadi sabuk Gesper yang akan dipakai oleh Sentry. Bukti ini kemudian menjadi masuk akal karena teaser trailer dari film Thunderbolts mengungkapkan bahwa Valentina Allegra The Fountain adalah wanita di balik sosok pembeli Avengers Tower yang sebelumnya dirahasiakan. Nah, kemungkinan besar pembelian gedung oleh Valentina termasuk juga dengan sejumlah artefak lain selain dengan tongkat Loki yang dijadikan sebagai pajangan pribadi. Jika dalam film Deadpool and Wolverine kemudian terungkap bahwa rancangan perisai Captain America yang baru akhirnya menjadi pajangan di kantor Happy Hogan pada tahun 2018, sangat mungkin armor Hulkbuster versi pertama dan juga sabuk ajaib milik Thor sekarang jatuh di tangan Valentina serupa dengan tongkat Loki tadi. Dan mengingat sabuk ajaib milik Thor tersebut belum pernah disebutkan lagi sejak Spider-Man Homecoming, ada kemungkinan Valentina memutuskan untuk menyimpannya, lalu akan menggunakannya pada salah satu proyek rahasianya.
Baik dalam komik maupun mitologi Nordik di dunia nyata, sabuk ajaib milik Thor diberi nama sebagai Meggingjord, alias biasa juga disebut sebagai sabuk kekuatan. Meggingjord ini merupakan salah satu dari 3 senjata Thor bersama dengan palu Mjolnir yang sudah sangat familiar, dan satu lagi sarung tangan besi yang dikenal sebagai Junggripper. Sama seperti dengan palu Mjolnir yang memberikan kekuatan Thor kepada siapapun penggunanya yang layak dan terpilih, Meggingjord akan memberikan kekuatan kepada Thor 2 kali lipat dari kekuatan alaminya. Ketika Thor dalam kondisi sangat lemah, sabuk tersebut dapat memulihkan kekuatannya secara penuh. Dan ketika Thor menggunakannya dalam kondisi kekuatan penuh, Meggingjord dapat membuatnya lebih kuat 2 kali lipat daripada biasanya. Nah, meskipun bisa meningkatkan kekuatan Thor hingga 2 kali lipat, memakai Meggingjord biasanya disertai efek samping negatif. Sesuai dengan kisah komiknya, energi Thor bisa terkuras habis sebagai dampak dari pemakaian sabuk tersebut. Atau bahkan tubuhnya menjadi rusak setelah sabuk itu dilepas. Baik peningkatan kekuatan maupun efek samping setelah mengenakan sabuk ajaib tersebut, 2 faktor ini sangat cocok untuk diterapkan kepada Sentry, sosok pahlawan super Marvel yang bahkan memiliki kekuatan dahsyat setara dengan ledakan sejuta matahari, di mana kekuatan tersebut berasal dari serum Golden Sentry jika kita melihat ke dalam referensi komiknya. Jika sabuk ajaib tersebut bukan menjadi sumber utama kekuatan bagi Sentry, bisa saja penceritaan Sentry versi MCU nanti sedikit akan dirubah dengan menjadikan ikat pinggang milik Thor tersebut sebagai regulator khusus untuk meningkatkan dan mengendalikan kekuatannya. Bukan hanya melipat gandakan kekuatan dasar milik Bob, sabuk Sentry dapat berfungsi untuk mengaktifkan serum Golden Sentry dan menanamkan kekuatan setara dengan para Asgardian. Serum Golden Sentry versi MCU nanti mungkin merupakan variasi paling sempurna dari serum Super Soldier serupa dengan yang dipakai oleh Captain America. Sebuah serum yang sudah beberapa kali ditiru dan ditingkatkan oleh banyak ilmuwan juga penjahat selama beberapa dekade di MCU. Namun, serum tersebut hanya dapat mencapai batas tertentu. Mungkin memberikan Bob kecepatan yang mirip dengan Black Panther, kelincahan yang mirip dengan Spider-Man, dan kekuatan super yang mirip dengan Hulk. Namun, untuk bisa berubah menjadi Sentry yang akurat seperti dalam komik, Bob mungkin memerlukan energi magis yang berasal dari sabuk ajaib milik Thor yang sudah diberikan semacam upgrade signifikan. Tony Stark mungkin telah mendapatkan beberapa DNA dari Thor dan menggunakannya untuk menyimpan sebagian kekuatannya di dalam Meggingjord. Sabuk ajaib tersebut kemudian bisa menjelaskan kenapa Sentry versi MCU nanti juga bisa terbang, menyerap dan menembakkan energi, dan melampaui tingkat kekuatan dari superhero lainnya. Lagi pula, hanya ada sedikit kekuatan super yang dapat diperoleh dari pemakaian serum Super Soldier terhadap manusia biasa. Nah, selain itu, sang God of Thunder versi Marvel Comics bisa berubah menjadi Thor dengan memukulkan tongkatnya selama dia menjelma ke dalam wujud Donald Blake alias manusia biasa. Dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, Bob juga bisa melakukan hal yang serupa. Dirinya akan menjelma menjadi Sentry jika ikat pinggang tersebut dipakai atau diaktifkan. Meski begitu, kita masih harus melihat bukti-bukti lain mengingat cuplikan dalam teaser dan trailer yang sangat terbatas dengan tujuan untuk menghindari spoiler. Jika benar sabuk ajaib milik Thor akan berperan dalam transformasi Bob menjadi Sentry, itu berarti penemuan Tony Stark masih menjadi bahaya bagi umat manusia bertahun-tahun setelah kematiannya. Jika kita ingat kembali, ada banyak teknologi ciptaan Tony Stark yang malah mendatangkan kekacauan. Seperti upayanya dalam menciptakan pasukan armor canggih selama Avengers Age of Ultron, Tony Stark secara tidak sengaja malah menciptakan salah satu musuh terbesar Avengers. Jauh sebelum itu, bom produksi Stark Industries bertanggung jawab dalam membunuh orang tua Wanda Maximoff, memicu rasa dendam yang sangat besar yang berakhir dengan transformasinya menjadi Scarlet Witch yang sangat kuat dan berbahaya. Lalu tidak lama setelah Happy Hogan menyebutkan sabuk ajaib milik Thor dalam film Spider-Man Homecoming, Spider-Man harus mencegah Vulture dalam usaha perampokan sejumlah senjata canggih buatan Stark Industries. Setelah kematian Tony Stark dalam film Avengers Endgame, hadiah Tony Stark untuk Spider-Man malah jatuh ke tangan Mysterio. Penyalahgunaan kacamata Edith oleh Mysterio mengubah drone milik Tony Stark menjadi senjata mematikan yang bahkan mengancam berbagai kota di seluruh dunia. Dan yang paling parah, menyebabkan identitas rahasia Peter Parker terungkap kepada masyarakat luas. Jadi, Tony Stark mungkin sudah merancang Meggingjord sebagai hadiah khusus untuk God of Thunder.
Tetapi sekarang setelah Valentina Allegra de Fontaine memperoleh kepemilikan atas Avengers Tower, sabuk tersebut kemungkinan malah menciptakan penjahat super baru di dalam film MCU terbaru. Jadi, setelah mengetahui rumor menarik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Sentry versi MCU akan mendapatkan kekuatan supernya dari 3 anggota original Six Avengers. Dimulai dari serum Super Soldier yang membuat Steve Rogers menjadi kuat, namun serum yang akan dipakai oleh Sentry tentu sudah dimodifikasi sehingga lebih sempurna daripada yang dipakai oleh pengguna serum yang lainnya. Kemudian untuk mengendalikan kekuatannya itu, atau untuk membantu Bob dalam bertransformasi, dirinya membutuhkan bantuan dari sabuk ajaib milik Thor yang sudah dimodifikasi oleh Tony Stark, menjadikannya pahlawan super yang sangat kuat hasil kombinasi dari 3 anggota Avengers pertama. Masalahnya, dengan kekuatan super seperti itu, Sentry dikenal menderita penyakit mental alias schizophrenia, menjadikannya tidak stabil dan sangat mudah kehilangan kendali. Di saat hal itu terjadi, mampukah tim Thunderbolts bersatu untuk menghentikan amukannya? Nah, hal itulah yang akan dijelaskan bersamaan ketika kita menyaksikan filmnya. Dan itulah pembahasan teori menarik mengenai asal kekuatan dari Sentry, karakter baru yang akan diperkenalkan dalam film MCU terbaru. Apakah kalian setuju dengan teori ini? Dari 1 sampai 100, berapa persentase tingkat kepercayaan kalian terhadap teori ini? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.